Jadi sebelumnya ini yang akan kita presentasi pada malam ini tuh semua sedikit solusi lah dari yang permasalahan yang kemarin Bapak udah sampaikan di yang waktu pertama kali kita ketemu itu Pak. Ya harapannya ketika kita mempresentasikan ini bisa sedikit bisa membantu dan memberikan solusi tentang permasalahan yang kemarin ada yang dibutuhkan sama puncak sosok ini lah Pak. Jadi untuk yang akan kami presentasikan malam ini tuh kita akan mempresentasikan prototype itu berarti gambaran lah Pak ya, kayak gambaran besar jadi yang hampir mendekati jadi produk lah Pak. Jadi di sini kita buat website sistem informasi yang berisi tentang puncak sosok ini sendiri Pak. Jadi kalau Bapak bisa lihat sekarang yang ada di halaman ini, yang ada di tampilan sekarang ini merupakan tampilan dari tampilan awal dari user page Pak. Jadi halaman pertama dari pengguna ini yang akan tampil pada screen pengguna apabila dia buka sistem informasi puncak sosok ini pertama kali Pak. Jadi untuk di halaman pertama ini sendiri, di sini Bapak bisa lihat ada kita menambahkan ada icon untuk sistem informasi ini yaitu puncak sosok. Lalu dilanjut dengan ada navbar atau menu-menu lain yang ada pada sistem informasi ini. Jadi untuk ini yang pertama kita akan jelaskan ini adalah tampilan home dari halaman user ini sendiri Pak. Jadi di halaman home ini kita menyediakan informasi seputar puncak sosok yang di mana terdiri dari di sini ada live musik, foto dan juga untuk sponsor Pak. Jadi dari masing-masing gambar yang ada di sini bisa kita klik. Yang jika kita klik akan menampilkan jadwal live musik. Jadi ini nanti user ketika mengakses sistem informasi ini mereka akan mendapatkan informasi yang mereka cari. Misal mereka mencari jadwal live musik rutinan yang ada di puncak sosok ini setiap harinya Pak. Jadi di sini bisa kita lihat sebagai contoh kita di sini ada jadwal live musik yang kita bikin dengan ntar ada keterangannya band dan juga tanggalnya Pak. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada spot foto. Lalu kita ketika user mengklik spot foto ini, maka akan keluar seperti tangkapan gambar yang sudah yang kami kumpulkan, yang maksudnya kita sediakan di halaman user page ini yang sesuai dengan kondisi tempat yang ada gitu. Jadi seperti di sini bisa kita lihat ada gazebo yang di belakang ini, lalu ada view kota-kota, bisa dilanjut dengan sunset pada sore hari ya seperti ini untuk spot ini contoh. Jadi untuk selanjutnya itu ada angkringan puncak sosok. Jadi kedepannya nanti ketika user ngeklik lihat daftar angkringan maka akan keluar data-data daftar warung yang tersedia di puncak sosok ini pakai di sana tadi ada warung jadi ada keluar ya mungkin. Nah, jadi di sini juga kita membuat sistem informasi yang memberitahu kepada user ketika mengakses sistem informasi ini, user bisa tahu fasilitas apa aja sih yang ada di puncak sosok yang kita beri di dalam foto-foto ini Pak. Kayak ada selfie spot, musola, parking area, live musik, angkringan dan gazebo itu sendiri Pak. Lalu untuk layanannya yang kami sediakan untuk di sistem informasi ini yang nantinya berkesinambungan dengan sistem informasi tapi pada user admin Pak. Ini kan page admin, ini kan page user yang pengguna. Jadi di sini kita dari user juga kita sediain untuk reservasi gazebo Pak. Jadi semisal user ingin berkunjung ke puncak sosok, lalu dia bisa melakukan reservasi terlebih dahulu supaya kelak ketika dia datang sampai di puncak sosok ini sendiri dia sudah mempunyai tempat buat nantinya dia stay di sini Pak. Lalu selanjutnya untuk yang kemarin sempat kita bahas Pak, beli tiket atau e-ticketing lah yang kita membeli tiket masuk puncak sosok melalui
online. Dan nanti jadinya kita bisa beli yang dengan menginputkan jumlah pengunjung yang akan datang, yang nantinya mereka akan mendapatkan barcode yang setelah mereka bayar, dan mereka akan mendapatkan barcode yang nantinya ditunjukkan kepada kasir itu Pak. Pesan makanan Lalu ya kami juga menyediakan pesan makanan. ini bisa dikit tapi kita klik yang di atas itu Pak. Terus di sini juga kita ada menu informasi lokasinya yang kita ambil dari Google Maps ya. Jadi ini sedikit gambaran tentang lokasi Puncak Sosok ini sendiri sih Pak. Jadi kedepannya user bisa mengakses Google Maps ini biar langsung ditujukan jalan Ya, ke sini Pak. jadi langsung ke direct, nanti user bisa direct dari sini langsung. Selanjutnya ada beli tiket. Ini yang seperti tadi saya bilang Pak, user bisa beli tiket secara online di sini dengan menginputkan nama pembeli dan juga jumlah tiket yang ingin dibeli. Lalu di sini kita bisa memberi opsi dari user untuk memilih metode pembayaran yang ingin dia lakukan. Jadi di sini juga kita mendapatkan keterangan harga, lalu ada jumlah pengunjung juga Pak yang tersedia di Puncak Sosok. Semisal kita pencet beli di sini, maka dari user, ketika user sudah tadi berhasil menginputkan, mereka akan mendapatkan invoice yang berisikan tentang total pembayarannya dan juga nama dan ya seperti layaknya invoice pada umumnya Pak. Nah di sini jadi ada subtitle terus jumlah orderannya dan detail informasi yang user lakukan untuk orderannya. Lalu di sini selanjutnya user akan diarahkan ke halaman bayar untuk membayar. Nah, jadi ketika User sudah menekan tombol bayar itu Pak, kan user juga langsung mendapatkan notifikasi berhasil membayar kan. Iya. Kita user harus nunggu ngelakuin pembayaran dulu. Nah user tuh diberikan dua opsi, yaitu batalkan pesanan untuk membatalkan dan melaporkan masalah. Jika kalau melaporkan masalah itu kalau misal sudah bayar kok masih halamannya masih menunggu pembayaran, belum keluar barcode yang harusnya dia dapat setelah membayar gitu. Jika pembayaran udah masuk ke database admin dan udah berhasil, maka halaman akan berubah menjadi Pembayarannya ketika user sudah berhasil membayar, maka tampilannya akan seperti ini Pak, pembayaran berhasil. Lalu di sini kita menambahkan ada button kembali ke home, tampilkan barcode untuk dia masuk itu yang ditunjukkan ke kasir Pak, dan juga ada unduh barcode. mendownload. Selanjutnya habis dari halaman tampilkan barcode dulu Pak. Jadi nanti Melihat barcode-nya akan keluar barcode-nya. di sini kita memberikan user barcode setelah dia berhasil melakukan transaksi tadi Pak, dan di sini kita juga beri keterangan tunjukkan barcode pada petugas untuk memasuki Puncak Sosok seperti yang ada di depan itu Pak, jadi nanti kita tinggal nunjukin, yang harapannya nanti dari petugas Puncak Sosok tinggal men-scan lah, dan terus nanti keluar jumlah tiket yang sudah terbeli. Selanjutnya ada tombol untuk kembali ke home, akan kembali ke Menu tampilan awal. selanjutnya ada reservasi. Ini untuk reservasi gazebo yang tadi sudah kita tunjukin tadi Pak yang di awalnya. Di sini kita menyediakan form juga, ada nama, email, nomor telepon, dan tanggal reservasi user yang user inginkan. Lalu ada jamnya dan juga ada tipe-tipe gazebo-nya Pak. Seperti Argo Willy, gazebo yang itu, nama-namanya gitu. Ya. Ini user akan Ketika user sudah berhasil input, misalnya sudah berhasil input, maka nanti di sini user akan mendapatkan output. Pertama dia mengkonfirmasi reservasinya dulu Pak. Jadi kita kayak memberi user kesempatan lagi lah, udah benar belum datanya yang di input gitu Pak, dengan tanggal reservasinya, jamnya, dan juga tipe gazebo-nya. nomor WhatsApp. Jika data yang di sini ketika user ada salah menginput,
user akan bisa kembali ke edit data untuk mengganti data-datanya yang telah dilakukan tadi, lalu melakukan konfirmasi lagi. Apabila user dirasa user sudah pas, sudah cukup, datanya sudah cocok lah Pak, selanjutnya user bisa menambah menekan tombol konfirmasi. Jadi ini output terakhir dari reservasi, yaitu berupa privasi. Jadi tipe gazebo-nya kita sebutkan kembali yang sudah diinputkan beserta jam dan juga tanggal reservasi yang user inputkan tadi Pak. Nah, yang harapannya nanti ketika user sudah melakukan input, ya nanti inputan dari user ini akan dikirim ke database admin, yang jadi nanti ketika ada user lain yang mau menginputkan tipe gazebo Argo Willis dan di jam yang sama pada keterangan user yang ini Pak, akan nggak bisa booking Pak gitu. Jadi ada yang booking duluan, nggak bisa numpuk gitu lah Pak. Jadi lebih apa ya, jadi yang nggak bisa bentrok lah antar satu user begitu. Jadi mungkin itu sekian dari halaman user. Selanjutnya saya lanjutkan di halaman admin. Di halaman admin ini hanya Pak Rudi dan pengelola puncak sosok aja yang bisa mengakses halaman ini. Di sini ada tampilan login untuk meminimalisir kebocoran data di puncak sosok sendiri. Di sini admin misal Pak Rudi diberikan kesempatan untuk menginputkan username dan password. Setelah diinputkan, maka akan disediakan tombol login dan masuk ke dashboard dari halaman admin itu sendiri. Di halaman admin sendiri ada beberapa opsi dan ada logout sesuai dengan permasalahan yang Bapak tadi berkesinambungan Pak. Selanjutnya bisa ada edit jika mau, ketika ada yang salah penginputan nama, dan jika nggak ada brandnya nggak jadi datang, kita diberikan opsi delete ini. Selanjutnya ada inventaris. Ini seperti ada kursi, ada gazebo, ada lampu, sound system, dan ada kode-kodenya tersendiri. Dan ada jenisnya, peralatan atau gazebo atau fasilitas, dan ada kondisi, dan bisa diedit juga. Selanjutnya ada tadi lihat reservasi itu, ada kan user menginputkan di halaman reservasi gazebo itu. Nah, yang user inputkan tadi akan masuk ke halaman admin yang hanya bisa diakses oleh Pak Rudi atau pengelola puncak sosok, yang akan tampil di halaman lihat reservasi ini. Dan kita bisa mengatur datang atau cancel menggunakan opsi editing. Ini juga ada roles permission, itu ada 3 tingkatan, yang user admin sama super admin. Super admin sendiri kayak super admin itu buatin akun, bisa menambah data, mengedit data, membaca data yang ada di halaman ini sendiri, dan bisa membuat akun admin baru. Kalau misal ada Bapak tidak berkenan hadir di puncak sosok, bisa menambahkan admin untuk menggantikan. Terus bisa di checklist, ini bisa di checklist di sini. Kalau user, jelas user kan nggak ada wewenang di halaman ini. Ketika sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Rudi di save change, maka datanya akan kesimpan. Selanjutnya ada yang teks ini untuk buat apa ya, promosi lah Pak. Bisa promosi ke Facebook, Twitter, dan yang ini yang jadi roh dari ini, recap etiquette lah.
untuk mereka manajemen data dan total pendapatan yang bisa diakses secara real time, tidak manual, tidak menunggu puncak sosok sendiri tutup. Ini ada statusnya, jika usernya itu berhasil membeli tiket akan ada Statusnya. status. Kalau gagal, dia akan menampilkan status gagal. Dan total penjualan tiket akan teroutputkan di sini. Misal ada yang berhasil 3, diantaranya 2 dan 1, maka totalnya 5. Jadi total penjualan tiket yang berhasil ke jumlah di sini Pak, itu merupakan jumlah dari nama pemesan yang hanya berhasil saat melakukan transaksi saja Pak. Jadi ketika gagal dia tidak masuk ke dalam hitungan total penjualan tiket. Jadi bisa dibilang nantinya sistem dari halaman admin ini bisa secara real time dan juga datanya itu real Pak. Jadi tahu ketika pemesan jadi berhasil melakukan transaksi atau tidak Pak. Di sini kita juga menambahkan opsi edit sama delete itu untuk meminimalisir korupsi biar data itu secara permanen ada di database itu, biar nggak dimanipulasi oleh pihak yang tanggung jawab. Selanjutnya ada pendapatan, ini hasil rekapan semua pendapatan di puncak sosok ini, pendapatan per bulan, ada hasil penjualan tiket, ada pengunjung, total pengunjung di mobile atau di website, dan ada order, ada apa namanya, ada juga informasi pelanggan baru yang baru masuk di bulan ini, total keuntungan seluruhnya, sama transaksi terbaru. Dan setting ini tidak diperlakukan, dan kita kalau mau logout kita kembali ke halaman dashboard untuk menggunakan. Jadi mungkin dari kami sekian presentasi dari kami Pak. Mungkin sekarang kita minta tanggapan dari Bapak Rudi sendiri setelah mendengarkan dan melihat presentasi dari yang sudah kami lakukan tadi Pak. Terima kasih ke Mas Farhan atas berkenan memberikan opsi ataupun sharing dan juga tambahan pengetahuan kami dengan membuat website ini. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan di puncak sosok, dan harapannya juga nanti teman-teman tidak putus sampai sini, tapi ketika nanti ada pembaruan dan sebagainya, nanti admin bisa merubah sendiri atau harus konfirmasi sama tim PN, maka kami dikasih wewenang ya, misalnya menambah fasilitas dan sebagainya. Dan harapan besar kami juga nanti ini bisa dipakai dan juga bisa berkembang. Sangat kami bermanfaat, dan teman-teman juga makanya nanti bisa kerjasama terus dengan kami di Puncak Sosok. Sukses selalu, mudah-mudahan Ke kamera. oke. Mantap. Udah.